Halo semuanya. Jumpa lagi kita di podcast bersama IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama Sang Ketua Umum IWPI langsung nih, Bapak Rito Setiawan. Halo Pak, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia, Mas Awan. Luar biasa ya Pak Rinto nih keliling Indonesia hanya untuk membela wajib pajak teman-teman ya. Dia ini pengusaha teman-teman, bukan konsultan pajak ya. Tapi keliling Indonesia hanya untuk membela kepentingan wajib pajak. Oke, sekarang kita bahas mengenai reformasi pengadilan pajak. Nah, bagaimana Pak Hmm. pengadilan pajak, dunia tipu-tipu, dunia abal-abal di lingkungan persilatan pengadilan pajak ini, Pak? Ya, ya, Mas. Jadi awal mulanya ini kami berpikir seperti ini, Mas Awan. Ini kan sudah ada putusan MK tentang ini, Hmm, Mas, pengadilan pajak yang harus berpindah ke dalam ini, Mas, lingkungan Mahkamah Agung. Cuman hmm, kan nanti maksimal 31 Desember 2026, Mas Awan. Dan hmm, seharusnya sekarang itu sudah diperintahkan ada perpindahan yang bertahap. Lah, hmm, ini saya sorotin kan belum ada apa-apa ini, Mas Awan. Tidak ada hmm, pergerakan bertahapnya untuk menuju ke Mahkamah Agung. Ini hmm. coba saya share, Mas, ya, slide saya. Udah kelihatan, Mas, ya? Ya, Ya, ini judulnya adalah Reformasi Pengadilan Pajak. Ganti Ketua Pengadilan Pajak dengan pejabat Mahkamah Agung atau bubarkan saja. Seperti itu, Mas hmm, Awan. hmm. Judulnya seperti itu, Mas. Nah, ini kita lihat, Mas, ya. Siapa saja yang termasuk eselon 1 di dalam Kementerian Keuangan. Ya, yang pertama adalah Sekretaris Jenderal Kemenkeu, yang kedua Dirjen Pajak, yang ketiga Dirjen Bea Cukai, yang keempat Inspektur Jenderal, yang kelima Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang keenam adalah Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, yang ketujuh Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, yang kedelapan Dirjen Anggaran, yang kesembilan Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, yang ke-10 Dirjen Perimbangan Keuangan, 11 Dirjen Kekayaan Negara, 12 Hmm, Dirjen Perbendaharaan, 13 Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Dan ini informasinya mau ada lagi, Mas. Ada dua hmm, dirjen lagi, Mas. hmm, Informasi yang saya dengar. hmm, Ini apa hubungannya dengan pengadilan pajak? Struktur di pengadilan pajak ini, Mas, adalah di bawah Sekretariat Jenderal Kemenkeu, Mas Awan. hmm, hmm, Nah, Sekretaris Jenderal Kemenkeu adalah pejabat eselon 1. Seperti itu, Mas. hmm, Di bawah Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal Kemenkeu, nah, ini ada Ketua Pengadilan Pajak. Oh, ini salah, Mas. Ini Sekjen Kemenkeu, Mas, bukan hmm, Sekjen Pajak. Ini Sekretaris Jenderal Kemenkeu maksudnya, Mas. hmm, Nah, di bawahnya adalah Ketua Pengadilan Pajak, Mas. Itu adalah merupakan pejabat eselon 2. hmm, Barulah di bawah Ketua Pengadilan Pajak ada hakim-hakim pengadilan pajak yang ini saya nggak tahu, Mas, ya, tapi saya ibaratkan itu eselon 3 atau non eselon kalau hakim. Tapi kan hmm, yang jelas pasti di bawah Ketua Pengadilan Pajak. hmm, Nah, skema pelimpahan pemenang saat terjadi sengketa pajak. Dirjen Pajak eselon 1, Kakanwil, DJP itu eselon 2. hmm, Ya, kita anggap yang kita sengketakan adalah Dirjen Pajak, Mas Awan, yaitu eselon hmm, 1, Mas Awan, yang setara dengan Bapak Sekretaris Jenderal Kemenkeu. hmm. Nah, ini saya bacakan, Mas. Resum dari putusan MK nomor 26 Hmm, PUU 21 tahun 2023, Mas. hmm, Yang tertanggal 3 Mei 2023. hmm, Intinya gini, Mas. Frase Departemen Keuangan dalam pasal 5 ayat 2 dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak hmm, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi berlaku. Dengan kata lain, istilah Departemen Keuangan yang ada dalam undang-undang tersebut harus diganti dengan Mahkamah Agung. hmm, Jadi di dalam undang-undang pengadilan pajak itu, Mas, frasanya itu masih di bawah Departemen Keuangan. Nah, hmm, dengan keluarnya putusan MK ini sudah harus pindah ke Mahkamah Agung, Mas Awan, hmm, pengadilan pajak ini. Nah, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak harus dilakukan oleh Mahkamah Agung dan perubahan ini harus dilakukan secara bertahap paling lambat 31 Desember 2026.
Jadi ternyata di putusan Mahkamah apa MK ini Mas, Mahkamah Agung yang mempunyai ini Mas. Bolanya di Mahkamah Agung Mas. Sekarang Mas. Hmm, Untuk melakukan apa? Pemindahan bertahap pengadilan pajak untuk menjadi di bawah Mahkamah Agung. hmm, Nah, realita kondisi sidang pengadilan pajak saat ini Mas Awan. Nah, ini hmm, penggugat Mas ya, wajib pajak. hmm. Nah, ini tergugatnya adalah Dirjen Pajak Mas. Ini eselon 1 Mas. Lah, pemutus sengketa adalah hakim pengadilan pajak Mas, yang setara dengan eselon 3. Lah, logikanya gini Mas, ini kan eselon 1 Mas, tinggal telepon atasannya ini Mas, ketua pengadilan pajak ataupun yang setara Mas temennya, yaitu sekretaris jenderal Ah, Kementerian Keuangan. Tolong hmm, ini kasusnya Mas Fungsiawan ini tolong, yang penting pokoknya kalau yang bersengketa Mas Fungsiawan tolong kalahkan. hmm, Seperti itu Mas Awan. hmm. Nah, terus ini rata-rata hasilnya adalah penggugat atau wajib pajak KU. Ini gini Mas Awan. Ini akan dibantah Mas oleh pengadilan pajak karena datanya dari mereka Mas Awan. Itu adalah 60% itu memenangkan wajib pajak Mas Awan. Oke. Cuman 60% ini Mas, kita nggak tahu ini gugatan atau banding. Kalau gugatan kan langsung nol Mas. Dari SKP 10 miliar Hmm, kita menang gugatan nol Mas. Lah, hmm, ini lagi kita mintakan IWPI lagi bersurat juga ke PPID. Kemarin sudah dikirim Mas. Berapa hmm, perkara gugatan, berapa perkara banding yang dimenangkan oleh wajib pajak. Tapi nilainya ini belum ada Mas. Ini kita berkirim lagi ke PPID hmm, Kemenq mau menanyakan ini berapa yang ini nilai yang dimenangkan oleh wajib pajak. hmm, Karena gini Mas Awan, kalau perkara itu banding beda lagi Mas. Sengketa 10 miliar hmm, dikabulkan menjadi 6 miliar. hmm, Seakan-akan wajib pajak menang Mas, 4 miliar. hmm, Tapi 6 miliar ditambah lagi 1,6 ini Mas, ditambah lagi 60% nggak Mas dendanya hmm. Mas. Ujung-ujungnya wajib pajak tetap bayar angka yang tinggi. Seperti itu Mas Awan. Hmm, Makanya di sini kami buat ini Mas ya, narasinya adalah rata-rata hasilnya adalah wajib pajak itu kalah Mas di pengadilan pajak. Kalau secara nilai nominal uang, tapi kalau secara jumlah kasus mungkin ini Mas banyak menang wajib pajak. hmm. Nah, terus kami juga berkonsultasi dengan ini Mas ya, Bapak Dr. Alessandro sebagai ahli hukum pajak. Jadi opsinya ada 3 juga Mas Awan. Nah, ada 3 Mas Awan. Hmm. Yang tadi kan ini Mas ya, yang tadi kan adalah opsi pertama ganti ketua pengadilan pajak dengan pejabat MA atau bubarkan pengadilan pajak. Tapi ada opsi ketiga Mas. Ketua pengadilannya itu tidak masalah, tetap dari pejabat Kemenq. Cuman hakim-hakim ini Mas sudah harus langsung beralih ke langsung di bawah MA Mas Awan. Opsi Hmm, ketiga Mas. hmm. Jadi hakim-hakim pengadilan pajak itu langsung beralih ke di bawah MA. Nah, ini slide yang terakhir. Nah, ini kita dari IWPI Mas, selamatkan hakim pengadilan pajak dari neraka. Peringatan Rasulullah SAW. Ini kalau bagi yang beragama Islam Mas Awan ya. Satu hakim di surga, 2 di neraka. Riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Tegakkan hukum dengan adil berdasarkan ilmu, hindari kezaliman, jaga amanah. Ini jadi kami dari WPI ini malah ingin menolong nih Mas, hakim-hakim pengadilan pajak Mas, Hmm. agar terhindar dari neraka Mas, karena sudah diperingatkan oleh Rasulullah, yaitu 2 dari 3 hakim itu di neraka, seperti itu Mas Awan. Hmm. Kalau kita telusur di beberapa sidang di pengadilan pajak, itu kan sangat terlihat sekali Mas Awan, bahwa hakim pengadilan pajak ini sudah terlihat memihak pada tergugat, seperti itu Mas Awan. Hmm. Jadi ini justru IWPI mengingatkan ini Mas, hakim-hakim pengadilan pajak ini agar kita hindarkan dari ini Mas, api neraka. Karena mau kasihan juga Mas Awan, mau independen gimana Mas? Wong tergugatnya ini adalah sahabat bosnya. Udahlah sahabat bosnya, ekselonnya lebih tinggi lagi tergugatnya. Matilah si Betul. hakim ini. Kalau dia putuskan Betul. DJP-nya kalah, nanti gaji dia dipotong gimana dong? Aduh. Jadi kalau emang nggak bisa selamat, ya dibubarin aja, tapi kalau bisa selamat, IWPI juga Nah, ingin ya, menyelamatkan hakim-hakim ini dari neraka ya.
betul betul Mas Awan. Karena inilah Mas, makanya ini Mas ya, di konten ini kita juga berharap wajib pajak ini Mas mendaftar ke IWPI, kita mari bersatu Mas Awan. Karena yang terjadi di fakta di lapangan itu seperti itu Mas Awan. Jadi tim pemeriksa pajak ini Mas Awan ya menetapkan angka SKP yang fantastis. Nanti kamu kalau nggak terima ke keberatan gitu Mas Awan. Mmm, Nah, nanti di keberatan timnya lain Mas Awan. Nah, saat mmm, sengketa keberatan, tim pemeriksa ini nggak mau dipanggil kata Mas Awan. mmm, Nah, terus nanti keberatan kita masih nggak terima, suruh ke banding. Dan itu keberatan sama banding itu semuanya ada denda, Mas. Di keberatan mmm, kita didenda 30%, kalau mmm, dibanding kita didenda menjadi 60%. mmm, Nah, anehnya, tim pemeriksa pajak, Mas Awal, mmm, kalau membuat pemeriksa pajak yang ngawur-ngawur, tidak ada sanksi dan denda. mmm, Itu yang aneh, Mas Awal. mmm. Oke. Oke, jadi seperti itu ya dinamika realitas di pengadilan pajak, semoga semuanya bisa selamat dari neraka. Baik Kak, terima kasih Pak Rinto, luar biasa terus semangat mendukung wajib pajak Indonesia Pak. Sampai jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Oke, sama-sama, Mas Awan.